Selamat datang di channel Suara Perpustakaan. Melalui channel ini, kamu akan memperoleh banyak cerita dan pengetahuan yang bersumber dari novel, artikel ilmiah, jurnal, hingga buku. Adapun channel ini bertujuan agar kamu dapat memperoleh pengetahuan dan juga cerita menarik dengan cara yang menyenangkan dan efisien. Nikmati cerita dan pengetahuan yang akan kami bagikan melalui media suara dimanapun kamu berada. Suara Perpustakaan, teman di segala suasana. Hai semuanya, ini adalah tayangan perdana dari Suara Perpustakaan. Untuk tayangan perdana ini, kamu akan memperoleh pengetahuan mengenai teori-teori perkembangan dari sudut pandang psikologi. Adapun teori ini merujuk pada buku Lifespan Development karya Santrop. Dan sekedar informasi bahwa buku ini merupakan salah satu rujukan utama bagi mahasiswa psikologi. Untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam, kami sarankan kamu untuk membeli buku tersebut baik secara online maupun offline. Kita akan memasuki teori-teori perkembangan manusia. Jadi, teori sendiri merupakan seperangkat ide yang saling berkaitan dan koheren yang membantu menjelaskan fenomena dan membuat prediksi. Teori akan mengarah pada hipotesis, yaitu asumsi-asumsi dan prediksi-prediksi spesifik yang dapat diuji. Berdasarkan buku ini, kamu akan memperoleh pengetahuan mengenai teori psikoanalitis, teori kognitif, teori perilaku dan kognitif sosial, teori etologi, teori ekologi, dan sebuah orientasi teoritis eklektik. Teori-teori psikoanalitis. Menurut teori-teori psikoanalitis, proses perkembangan terutama berlangsung secara tidak disadari atau unconscious. Teori ini juga percaya bahwa proses perkembangan sangat diwarnai oleh emosi. Ahli teori psikoanalitis menekankan bahwa pengalaman di masa awal dengan orang tua juga sangat mempengaruhi perkembangan. Dalam teori ini, kamu akan menemui beberapa tokoh, mulai dari Freud yang meyakini bahwa masalah individu bersumber dari pengalaman-pengalaman di masa awal kehidupan. Menurut Freud, seiring dengan pertumbuhan anak-anak, fokus dan impuls-impuls kenikmatan dan seksual beralih dari mulut ke anus, bahkan ke genital. Adapun menurut Freud, terdapat 5 tahap perkembangan psikoseksual, mulai dari oral, anal, falik, laten, dan genital. Freud juga berpendapat bahwa kepribadian orang dewasa ditentukan dari cara kita menyelesaikan konflik di antara sumber-sumber kenikmatan di setiap tahap dan tuntutan realitasnya. Tokoh kedua dari teori psikoanalitis adalah Erik Erikson. Teori ini lebih dikenal dengan nama psikososial. Adapun Erik Erikson menyatakan bahwa individu berkembang menurut tahap-tahap psikososial, bukan menurut tahap-tahap psikoseksual. Menurut Erikson, motivasi utama manusia bersifat sosial dan mencerminkan hasrat untuk bergabung dengan manusia lain. Erikson juga berpendapat bahwa perubahan dalam perkembangan berlangsung sepanjang masa hidup. Di setiap tahap, individu dihadapkan pada sebuah krisis yang merupakan suatu tugas perkembangan unik yang harus diselesaikan. Semakin individu berhasil menyelesaikan krisis yang dihadapinya, semakin sehat perkembangan individu tersebut. Jika kamu mencari informasi terkait tahap-tahap perkembangan yang dituturkan oleh Erikson, kamu akan menemui 8 tahap perkembangan. Mulai dari kepercayaan versus ketidakpercayaan yang akan dialami pada masa bayi, yaitu 1 tahun pertama. Kemudian akan dilanjut dengan tahap otonomi versus rasa malu dan ragu-ragu yang terjadi pada bayi usia 1 hingga 3 tahun. Tahapan ketiga yaitu prakarsa versus rasa bersalah. Hal ini akan dialami pada masa kanak-kanak awal, yaitu mulai dari masa prasekolah atau 3 hingga 5 tahun. Selanjutnya, kamu akan menemukan masa semangat versus rasa rendah diri.
Ini terjadi pada masa kanak-kanak pertengahan dan juga akhir, yaitu pada masa sekolah dasar, sekitar 6 tahun hingga pubertas. Di masa remaja atau 10 hingga 20 tahun akan terjadi tahap identitas versus kebingungan identitas. Menginjak usia 20-an hingga 30-an atau masa dewasa awal akan terjadi tahap keakraban versus keterkucilan. Kemudian akan dilanjut dengan tahap generativitas versus stagnasi yang akan terjadi di masa dewasa menengah, yaitu kisaran usia 40-an hingga 50-an. Dan tahap terakhir adalah integritas versus keputusasaan. Hal ini akan terjadi pada masa dewasa akhir, yaitu di atas usia 60 tahun. Teori selanjutnya yang akan kita bahas adalah teori kognitif. Berbeda dengan teori psikoanalitis, teori kognitif lebih menekankan pikiran sadar. Adapun 3 teori kognitif yang paling penting adalah teori perkembangan kognitif Piaget, kemudian teori kognitif sosial budaya Vygotsky, dan yang terakhir adalah teori pemrosesan informasi. Jika kamu mencari informasi tentang teori perkembangan kognitif Piaget, maka kamu harus mencarinya dengan ejaan yang tepat, yaitu P, I, A, G, E, T. Piaget. Ya, begitulah cara penulisan yang benar. Namun, cara membacanya yang tepat adalah Piaget. Piaget menyatakan bahwa anak-anak secara aktif membangun pemahaman mengenai dunia dan melalui 4 tahap perkembangan kognitif. Usaha secara kognitif untuk membangun pemahaman mengenai dunianya itu melibatkan 2 proses, yaitu organisasi dan adaptasi. Setiap tahap memiliki kaitan dengan usia dan mengandung cara berpikir tertentu. Jadi, apa sajakah 4 tahap tersebut? Yaitu dimulai dari tahap sensori motor, berlangsung mulai dari lahir hingga usia sekitar 2 tahun. Kemudian dilanjut tahap praoperasi, berlangsung kurang lebih dari usia 2 hingga 7 tahun. Selanjutnya adalah tahap operasi konkret, berlangsung kurang lebih dari usia 7 hingga 11 tahun. Dan yang terakhir, tahap operasi formal berlangsung antara usia 11 hingga 15 tahun dan terus berlangsung hingga masa dewasa. Tokoh selanjutnya adalah Vygotsky dengan teori kognitif sosial budaya. Dia berpendapat bahwa anak-anak secara aktif menyusun pengetahuan mereka. Vygotsky memberi fokus lebih besar terhadap pentingnya interaksi sosial dan budaya terhadap perkembangan kognitif. Ia berpendapat bahwa perkembangan memori, atensi, dan penalaran mencakup kegiatan belajar untuk menggunakan temuan-temuan dari masyarakat, seperti bahasa, sistem matematika, dan strategi memori. Dengan demikian, dalam suatu budaya, anak-anak dapat belajar berhitung dengan bantuan komputer, sementara di budaya lainnya, mereka dapat belajar berhitung dengan menggunakan manik-manik. Teori kognitif terakhir yang akan kita bahas adalah pemrosesan informasi. Teori ini mengedepankan bahwa individu memanipulasi, memonitor, dan menyusun strategi terhadap informasi-informasi yang ditemuinya. Teori pemrosesan informasi tidak mendeskripsikan perkembangan dalam bentuk tahapan, melainkan menurut teori ini, individu secara bertahap mengembangkan kapasitas untuk memproses informasi, sehingga memungkinkan mereka untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang kompleks. Salah satu ahli terkemuka, yaitu Robert Shigler, menyatakan bahwa kegiatan berpikir merupakan suatu bentuk pemrosesan informasi. Dengan kalimat lain, ketika individu menangkap, menuliskan sandi, menampilkan, menyimpan, dan mengeluarkan kembali informasi, maka mereka sedang berpikir.
Ziegler mengedepankan bahwa aspek penting dari perkembangan adalah pembelajaran mengenai strategi-strategi yang baik untuk memproses informasi. Pembahasan selanjutnya yang akan kamu peroleh adalah tentang teori-teori perilaku dan kognitif sosial. Teori ini mengedepankan kontinuitas perkembangan dan menyatakan bahwa perkembangan tidak terjadi menurut tahapan. Melalui buku Lifespan Jilid 1 ini, kita akan mengeksplorasi dua versi pendekatan perilaku, yaitu teori pengkondisian operan Skinner dan teori kognitif sosial Bandura. Menurut B.F. Skinner, dalam pengkondisian operan, konsekuensi dari suatu perilaku akan mengubah peluang munculnya perilaku itu di kesempatan berikutnya. Perilaku yang diikuti dengan penghargaan akan meningkatkan kecenderungan munculnya perilaku tersebut, sementara perilaku yang dihukum akan mengurangi kecenderungan munculnya perilaku tersebut di kemudian hari. Skinner beranggapan bahwa penghargaan dan hukuman semacam itu akan mempengaruhi perkembangan seseorang. Ia memfokuskan bahwa perkembangan terdiri dari pola perubahan perilaku yang diakibatkan oleh pemberian penghargaan dan hukuman. Selanjutnya, tentang teori kognitif sosial Bandura, menyatakan bahwa perkembangan itu dipelajari dan sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Namun di sisi lain, kognisi juga penting dalam upaya memahami perkembangan. Teori kognitif sosial menyatakan bahwa perilaku, lingkungan, dan kognisi merupakan faktor-faktor penting dalam perkembangan. Albert Bandura menegaskan bahwa proses-proses kognitif memiliki kaitan penting dengan lingkungan dan perilaku. Program penelitian awal yang dilakukannya terutama berfokus pada pembelajaran melalui observasi atau observational learning, disebut juga imitation atau modeling, yaitu pembelajaran dengan menggunakan observasi terhadap hal-hal yang dilakukan orang lain. Albert Bandura juga menyatakan bahwa manusia secara kognitif menampilkan kembali perilaku orang lain, kemudian mengadopsi perilaku ini ke diri mereka sendiri. Model belajar dan perkembangan Bandura melibatkan 3 elemen, yaitu perilaku, pribadi atau kognitif, dan lingkungan. Teori selanjutnya yang akan kita bahas adalah teori etologi. Teori etologi menegaskan bahwa perilaku sangat dipengaruhi oleh biologi, terkait dengan evolusi dan ditandai dengan periode kritis atau sensitif. Konrad Lorenz telah berjasa dalam mengangkat etologi menjadi teori yang penting. Dalam eksperimennya yang terkenal, Lorenz mempelajari perilaku dari angsa abu-abu yang selalu mengikuti induknya sesaat setelah mereka menetas. Lorenz menyebut proses ini imprinting, yaitu suatu proses belajar yang cepat dan naluriah yang melibatkan kelekatan kepada objek bergerak yang pertama kali dilihat. Menurut Lorenz, imprinting perlu terjadi pada waktu yang tertentu dan dini dalam kehidupan binatang. Di luar waktu itu, maka imprinting tidak akan terjadi. Meskipun demikian, John Bowlby menggambarkan penerapan penting dari teori etologi dalam perkembangan manusia. Bowlby menyatakan bahwa kelekatan kepada pengasuh selama 1 tahun pertama kehidupan memiliki konsekuensi penting bagi keseluruhan masa hidup seseorang. Teori selanjutnya yang akan kita bahas adalah teori ekologi. Teori ini lebih menekankan kepada faktor lingkungan. Teori ekologi Bronfenbrenner menyatakan bahwa perkembangan mencerminkan pengaruh dari sejumlah sistem lingkungan. Teori ini mengidentifikasi 5 sistem lingkungan, yaitu mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Mikrosistem merupakan lingkungan tempat individu hidup.
Sementara mesosistem terdiri dari relasi antar mikrosistem atau koneksi di antara beberapa konteks. Sedangkan ekosistem berisi kaitan antara lingkungan sosial di mana individu tidak memiliki peran aktif dan konteks individu itu sendiri. Makrosistem merupakan budaya tempat individu hidup. Dan kronosistem adalah pola peristiwa-peristiwa lingkungan dan transisi dari rangkaian kehidupan dan keadaan-keadaan sosiohistoris. Teori terakhir yang akan kita bahas adalah orientasi teoritis eklektik. Orientasi teoritis eklektik merupakan orientasi yang tidak mengikuti hanya sebuah pendekatan teori, namun memilih segi-segi yang dianggap paling baik dari masing-masing teori. Tidak satupun teori yang telah dijelaskan yang dapat sepenuhnya menjelaskan seluruh kompleksitas perkembangan masa hidup. Namun, masing-masing teori memberikan kontribusi yang berarti terhadap pemahaman kita mengenai perkembangan. Teori psikoanalisis menjelaskan dengan baik pikiran-pikiran tidak sadar. Teori Erikson menggambarkan dengan baik perubahan-perubahan yang berlangsung dalam perkembangan masa dewasa. Sementara pandangan Piaget, Vygotsky, dan pemrosesan informasi dapat memberikan gambaran paling lengkap mengenai perkembangan kognitif. Teori-teori perilaku, kognitif sosial, dan ekologi paling cocok digunakan untuk mengkaji determinan lingkungan terhadap perkembangan. Sedangkan teori-teori etologi sangat menekankan peran biologi dan periode-periode sensitif dalam perkembangan. Singkatnya, meskipun teori-teori dapat membantu memberikan pengarahan, kita perlu hati-hati untuk tidak hanya mengandalkan satu teori saja dalam menjelaskan perkembangan. Melalui cara ini, kita dapat memandang studi perkembangan sebagai sesuatu yang benar-benar nyata. Dengan setiap ahli teori mengemukakan asumsi-asumsi yang berbeda, mengedepankan masalah-masalah empiris yang berbeda, dan menggunakan strategi-strategi yang berbeda untuk mengumpulkan informasi. Nah, itulah teori-teori perkembangan manusia dari sudut pandang psikologi. Untuk pengalaman membaca dan memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam, kamu bisa membeli buku ini baik secara online maupun offline. Terima kasih telah menggunakan waktumu agar lebih bermanfaat. Nantikan pula cerita dan pengetahuan yang akan kami bagikan selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan bye-bye. Suara Perpustakaan, teman di segala suasana.